Halo rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai keterangan ahli yang disampaikan oleh Bapak Dr. Alessandro Rey dalam persidangan gugatan pajak antara PT Arion Indonesia selaku penggugat melawan Direktorat Jenderal Pajak selaku tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2024. Dalam persidangan ini, PT Arion Indonesia mengajukan pertanyaan kepada Dr. Alessandro Rey selaku ahli mengenai status hukum dua surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang pertama, surat nomor S1660-PJ-WPJ.12-2024 perihal pemberitahuan surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan. Yang kedua, surat nomor S691-WPJ.12-2024 perihal tanggapan atas surat permohonan pembetulan SPAP. Pertanyaan utama yang diajukan adalah apakah kedua surat tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan atau basicking yang dapat diajukan gugatan oleh PT Arion Indonesia. Berdasarkan pasal 1 angka 4 UU PP yang disampaikan oleh Dr. Alessandro Rey, kedua surat tersebut memenuhi unsur keputusan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pengadilan Pajak yang berbunyi, keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perpajakan, dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Dr. Alessandro Rey kemudian menguraikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini, yaitu yang pertama, penetapan tertulis di bidang perpajakan. Surat akuo telah diterbitkan, ditandatangani, dan dibubuhi cap materai oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Surat tersebut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kewenangan dalam hal ini. Yang ketiga, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, surat ini merupakan jawaban atas keberatan dan permohonan pembetulan sesuai dengan PMK nomor 9 PMK 03 2013 dan UU KUP. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa, surat ini berkaitan dengan penolakan keberatan yang mengakibatkan wajib pajak harus melaksanakan pembayaran pajak sesuai ketentuan. Dengan demikian, kedua surat tersebut sudah memenuhi unsur keputusan atau basicking sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 4 UU PP. Selain UU PP, Dr. Alessandro Rey juga menganalisis apakah surat akuo termaksud keputusan tata usaha negara berdasarkan pasal 1 angka 3 junto angka 9 UU Pratun. Definisi keputusan tata usaha negara dalam pasal tersebut adalah keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dr. Alessandro Rey kemudian menguraikan unsur-unsurnya sebagai berikut. Yang pertama, penetapan tertulis. Surat akuo adalah dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Surat ini diterbitkan oleh Kepala Kantor DJP Jawa Timur 3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Surat ini dikeluarkan berdasarkan UU KUP dan PMK 9 PMK.03 2013. Selanjutnya bersifat konkret. Surat ini mengandung keputusan spesifik terkait keberatan wajib pajak. Kemudian bersifat individual. Surat ini ditujukan kepada pihak tertentu yaitu PT Arion Indonesia. Kemudian bersifat final. Surat ini memerlukan persetujuan lebih lanjut dan instansi lain. Lalu selanjutnya menimbulkan akibat hukum. Surat ini berdampak langsung pada wajib pajak karena menolak keberatan dan mewajibkan pembayaran pajak yang disengketakan. Dengan demikian, surat akuo juga memenuhi unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 junto angka 9 UU Pratun. Karena surat akuo memenuhi kriteria sebagai keputusan basicking dan keputusan tata usaha negara, maka surat tersebut dapat dijadikan objek gugatan di pengadilan pajak berdasarkan pasal 1 angka 7 UU PP. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pasal 31 ayat 3 UU PP, pengadilan pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 UU KUP. Pasal 23 ayat 2 huruf C UU KUP, gugatan wajib pajak atau
penanggung pajak terhadap keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat 1 dan pasal 26. Berdasarkan keterangan Dr. Alessandro Rey dalam persidangan, surat S660 dan S691 telah memenuhi unsur sebagaimana keputusan tata usaha negara berdasarkan UU Pratun. Karena itu, surat ini sah dan dapat diajukan gugatan dalam pengadilan pajak. Demikian pembahasan kali ini. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, silakan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update terbaru mengenai topik selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.